Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dari kelompok 4, Mahir mempresentasikan terkait program aplikasi yang dibuat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman visual 2. Oke, pertama kita dari login. Halaman login ada sebagai admin dan petugas. Langsung saja masuk ke halaman login. Putus-putus suaranya Bang Yamin. Oke, di halaman login ini ada dashboard. Dashboard adalah menu untuk pengelolaan e-perpus ini ya. E-perpus ini adalah aplikasi perpustakaan di mana kita bisa memilih berbagai macam buku yang kita dirak, kemudian kita meminjamkan kepada setiap anggota yang terdaftar. Begitu. Oke, di sini ada menu peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan user. Masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Kita pertama mulai ke pengelolaan buku, lanjut ke koleksi buku yang akan dijelaskan oleh teman kita. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan koleksi buku. Di sini kita meminjamkan buku yang kita punya. Ketika stoknya habis, kita harus menunggu anggota lain untuk meminjam. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aplikasinya yang akan dijelaskan oleh ketua kita. Baik teman-teman, untuk kode buku ini berisi 5 karakter, bebas, acak aja, terserah. Kemudian judulnya kita buat terbitnya Mentariku, misalnya terbitnya Mentariku karya Fauziah misalnya ya. Penerbitnya CV Makmur Sejati ya. Ini tahun terbitnya asal-asal aja ya. Stoknya 15. Nah, ini nanti buku yang akan kita pinjam di penjelasan selanjutnya. Ini kita tambah. Oke. Ini dia. Terbitnya Mentariku. Nah, ini pun bisa dirubah tahunnya jadi 2010. Nah, gitu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu rak penyimpanan buku yang akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. 1. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rak buku. Pengertian rak buku itu tempat lokasi rak. Seperti dekat pintu masuk, nama raknya rak utama, dan judul bukunya Ibu Kesayanganku. Dan ada juga rak cadangannya, lokasinya dekat ruang web, dan judul bukunya Metode Pembelajaran Ilmiah. Dan begitu juga rak buku. Untuk pengaplikasiannya kami lanjutkan kepada ketua. Oke, untuk pengaplikasian nama rak ini kita buat misalnya rak ilmu pengetahuan misalnya kan. Jadi semua buku tentang ilmu pengetahuan ada di rak ini. Lokasinya di lokasi dekat sebelah rak utama. Jadi rak ilmu pengetahuan ada di sebelah rak utama. Oke, buku yang bisa dipilih cuma satu, yaitu buku yang tadi kita apakan, kita tambahkan terbitnya Mentariku tambah data. Oke, rak buku harus tambah, ini dia raknya. Nah, jadi kita nggak bisa menambah lagi rak dengan judul yang sama, misalnya ini kita tambah, nggak bisa.
Nah, nggak boleh karena setiap rak harus memiliki buku yang satu buku, nggak boleh lebih. Baik, sekarang kita lanjut ke menu peminjaman buku. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke menu peminjaman. Nah, menu peminjaman ini adalah menu utama dari aplikasi perpustakaan. Nah, di sini ada tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam ini adalah diambil dari operasi sistem, tidak boleh dirubah. Nah, yang selanjutnya ada tanggal kembali. Nah, di tanggal kembali ini tanggal berapa kita mengembalikan buku tersebut. Jika terlambat, maka kita kena denda 10.000. Selanjutnya ada buku ingin dipinjam. Nah, ini merupakan nama buku yang mau kita pinjam. Nah, di sini ada contohnya ibuku kesayanganku. Nah, selanjutnya ada peminjaman oleh. Nah, di sini siapa yang meminjam. Nah, di sini tertera Ririn. Berarti Ririn lah yang berhak meminjam buku tersebut. Nah, baik, untuk pengaplikasiannya dilanjutkan oleh ketua kami. Oke, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan meminjam buku terbitnya Mentariku yang dikembalikan tanggal 28 ya. Kita pinjam bukunya. Kita pinjam bukunya sebanyak 2 buah ya, 2 buah. Oke, 2 buah. Sebentar. Terbitnya Mentariku, kembalinya sama-sama di tanggal satu tanggal 28, satu tanggal 1 Februari kan. Karena Ririn mau ngasih pinjam kawannya, memang enggak apa juga sih. Enggak logis juga. Nah, jadi kalau udah dipencet simpan nanti peminjaman buku berhasil dan pengurangan stok berhasil. Tadi kita buat stoknya berapa teman-teman? Stoknya itu 15. Jadi yang dipinjamnya 2, berarti tinggal 13. Ayo kita cek di bagian stok. Oke, stok. Nah, di sini terbitnya Mentariku sekarang tinggal berapa? Tinggal 13, oke. Baik, selanjutnya kita contoh lah, aduh salah input saya. Rupanya tadi si Ririn cuma mau minjam 1 buku, nggak jadi 2. Tinggal hapus aja datanya, tinggal hapus. Nah, habis itu buku berhasil dikembalikan. Kita lihat stoknya lagi tadi. Stoknya jadi berapa? Stoknya jadi 14. Nah, begitu. Oke, bentar kita ke menu selanjutnya yaitu pengembalian. Menu pengembalian. Menu ini paling penting dalam perpustakaan. Tanggal kembalinya itu tergantung kita kapan kembalikan buku. Peminjaman oleh itu Ririn, buku sedang dipinjam, judulnya terbitnya Mentariku. Jika kita telat mengembalikannya, kita akan kena denda 10.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Yamin. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Di sini tanggalnya tadi si Ririn tanggal berapa? 28 kembalinya ya. Nah, dia rupanya telat dia kembalikan. Tanggal 29 dia datang kemari. Oke, karena tanggal 29 berarti apa? Dendanya 10.000. Kita lihat. Nah, denda 10.000. Nah, di sini dia. Dendanya sudah 10.000, kembalinya tanggal 29. Dah, oke, kita lihat di stok buku tadi, stoknya berapa? Terakhir stoknya 14. Setelah apa? Setelah dikembalikan stoknya jadi 15 begitu. Dan di menu peminjaman, nah sudah tidak ada lagi buku yang dipinjam sama si Ririn begitu. Selanjutnya akan menu kelola user akan dijelaskan oleh teman kita. Satu.
Menu user manajemen digunakan untuk pengelola orang-orang di dalam aplikasi ini. Untuk mengaplikasinya, kami serahkan kepada ketua. Oke, baik. Untuk usernya di sini ada admin, tugas anggota. Kita ke admin aja ya, karena berhubung waktu tinggal sedikit lagi. User untuk admin itu bisa akun admin itu untuk apa? Merubah alamat misalnya. Misalnya ini alamatnya unknown, nggak diketahui. Kita ubah alamatnya. Misalnya jadi Jalan Karya Wisata misalnya. OPK-nya besar karena nama jalan. Ubah data. Ya udah ini. Nah, itu untuk mengelola admin. Kita bisa juga nambah admin itu untuk login nanti. Misalnya kita buat namanya apa ya? Ere misalnya. Passwordnya ere. Oke, namanya Eren. Nomor HP-nya 08 Selasa Jalan Mangga. ID-nya untuk buat ID kita buat ID-nya berapa, buat akun. Nah, itu tadi. Ingat ya, username-nya Ere, password-nya Erere. Nah, oke. Nah, terus di sini ini akun yang kita punya, akun yang kita login. Nah, kita login pakai akun Erere tadi ya. Oke, misalnya namanya Ere, passwordnya tadi Erere, bisa masuk enggak? Nah, bisa masuk. Nah, karena itu kita tadi buat apa pengguna. Nah, nama pengguna kan berubah, namanya si Eren. Nah, bisa kita rubah lagi passwordnya. Tadi yang penting kita tahu password namanya apa. Password namanya Ere. Kita ubah password barunya 12121212121212 ubah password. Oh, bukan. Passwordnya Ere tadi ya. Nah, ya, udah diubah, ya udah kita keluar. Nah, coba kita masukkan passwordnya Ere. Bisa masuk enggak? Nah, nggak bisa. Nah, jadi passwordnya udah berubah 12121212. Nah, begitu. Nah, itu untuk manajemen user. Nah, sekian teman-teman dari kami. Mohon maaf jika mengirim video agak lama. Dari kami semua, terima kasih untuk akhir semester ini. Semoga kita bisa melaksanakan UAS dengan baik, dapat nilai yang maksimal ya tentunya. Oke, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.